Maka dari itu, yang pertama-tama yang diangkat dalam Advent pertama adalah gagasan tentang Tuhan yang adil. Kenapa sih kok keadilan yang diangkat? Karena di zaman Yeremia begitu banyak ketidakadilan dialami oleh umat Allah ini. Tuhan keadilan kita. Saya memulai dulu dari keadilan. Konsep keadilan ini sedek, adil, sedek. Apakah kalau Anda mendengar kata sedek, Anda ingat kata Indonesia atau bahasa Arab apa? Sedek, 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 sedekah. Nah itu dia, sedekah. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Kali ini saya edisinya sangat amat istimewa pakai sekali. Karena apa? Saya mengundang satu Romo. Dia juga punya channel YouTube Go Worry. Silakan cek di YouTube, silakan di subscribe juga, kita ramein juga. Karena Romo ini langit dan bumi juga dengan Romo Yosef. Kalau di jauh, maksudnya jauh. Kalau di Palembang itu ada Romo Koko gitu ya, ada Romo Joni. Nah ini di Jakarta ada Romo Lucky. Coba Romo Lucky siapa dong penonton Bible Learning? Pakai gaya Go Worry. Para sahabat Bible Learning with Father Joe yang dikasih itu kan, shalom. Wah, betul sekali yang dikatakan Father Joe ya. Memang antara saya dengan Father Joe antara bumi dan langit jauh levelnya. Bukan, maksudnya karakternya berbeda kan. Kalau saya makan tenang, salam damai sejahtera saudara-saudaraku, damai gitu. Kalau Romo Lucky kan wah gitu. Saya disuruh kayak dia, saya kagak bisa. Romo Lucky sibuknya apa akhir-akhir ini? Iya, lagi mempersiapkan Natal ini Father Joe. Kalau Natal itu kan ada, kalau di paroki pasti sibuk rapat sana sini. Belum lagi ada jadwal sakramen tobat, rekonsiliasi, baptisan menjelang Natal. Banyak ya? Banyak. Termasuk ada Father Joe datang ke sini dalam rangka seminar untuk keluarga-keluarga mereka yang berkarunia khusus, istimewa, berkarunia istimewa. Father Joe memberikan seminar. Emang mau apa sih maksud Tuhan? Wah, luar biasa. Mau apa ya maksud Tuhan? Ini dikarunia khusus dalam rangka apa nih Romo Lucky? Karena kan Romo Lucky ini bekerja atau berkarya di Gereja Regina Coeli Pantai Indah Kapuk. Salah satu gereja paroki paling heboh lah se-Jakarta ya. Ini karunia khusus apa yang dimaksud Romo Lucky tadi? Nah, ini mereka adalah para difabilitas ya. Mereka yang punya kebutuhan-kebutuhan khusus, tapi Tuhan tuh menaruh karisma yang istimewa. Salah satunya di paroki ini, Father Joe juga sahabat Bible Learning semua, ada komunitas Deus Caritas S. Itu luar biasa komunitas itu. Komunitas ini mereka yang penyandang tuna rungu, tuna wicara, bahkan tunagrahita, macam-macam itu, tunadaksa yang nggak lengkap. Itu mereka berkreasi di Deus Caritas S, bikin lukisan, bikin rosario, rajutan itu loh. Rajutan, wah keren sekali. Kita aja yang tangannya lengkap ya, kakinya lengkap, matanya masih bisa melihat. Itu kalau disuruh bikin itu kita goleng-goleng. Tetapi mereka ini yang dikaruniai khusus. Tuhan itu adil, Tuhan itu luar biasa. Meskipun dari sudut pandang mata manusia mereka dikatakan tidak sempurna, dikatakan difabel, dengan disabilitas tertentu, tapi Tuhan punya cara. Amin. Luar biasa. Deus Caritas ternyata ada di sini ya? Ada di sini, Romo. Dan mereka menjual produk-produknya itu di Taman Doa Hati Tersuci Maria dan di Taman Doa Our Lady of Akita. Anda tahu nggak salah satu support penyalur dana dari Rumah Teduh Suryo itu ya ini Deus Caritas ini. Betul lah, luar biasa. Mereka, dan paroki Pantai Indah Kapuk. Gitu ya? Iya. Betul. Jadi mereka bukannya dengan keadaan seperti itu harus dikasihani, harus ditangisi, harus disesali. Ternyata mereka ini bukan, kita tidak berbicara soal banyak atau sedikit, tetapi ketulusan dalam memberi. Betul. Mereka juga perhatian sama orang-orang lain yang mungkin hidupnya juga butuh pertolongan dari mereka. Jadi keterbatasan fisik
tidak menjadi alasan buat kita untuk berbuat kasih terhadap sesama. Dan bersyukur. Nah, Romo Luki, kan kalau Natal itu kan beda sama Paskah ya. Betul, Romo. Natal itu kan kalau Paskah kan dari Minggu Palma. Terus juga ada Kamis Putih, Jumat Agung, malam Paskah, terus ada Hari Raya Paskah. Betul, kan panjang tuh, panjang. Kan kalau Natal kan cuman malam Natal, terus Natal. Terus udah. Itu sibuknya ternyata sama ya? Sama Romo. Kan umat kan paling, kalau Natal harus ngantri, harus apa ya, nunggu, datang duluan, berebut tempat. Ternyata saudara-saudara, di luar yang kelihatan, ada begitu banyak umat kita yang berusaha melayani, berjuang, mengatur supaya perayaan Natal berlangsung dengan hikmat. Itu yang tidak pernah kelihatan. Nah, bagaimana dinamikanya Romo Luki kalau di Pantai Indah Kapuk? Apakah gara-gara di Pantai Indah Kapuk udah bayar aja orang-orang untuk kerja? Apakah mereka-mereka juga mau turut melayani? Wah, luar biasa justru ya umat di sini. Mereka itu bahkan melayaninya buat saya sungguh mau turun ke bawah. Mereka yang dalam pandangan di tempat kerjanya itu bos, pimpinan, owner. Di sini jadi pengatur mobil, itu pelayan parkir. Yang diomel-omelin. Luar biasa. Rendah hati sekali. Iya, rendah hati sekali. Kalau Natal itu kan pating pecotot itu ya. Wah, acak kadul. Penuh, orang betul. Mau pulang, yang ini mau masuk. Nah, penjaga-penjaga parkir ini diomel-omelin. Mungkin dikira orang biasa, ternyata mereka pemilik perusahaan-perusahaan besar loh. Udah gitu juga, belum lagi umat yang mendekor gereja, dekor di luar gereja, dekor di sini heboh, sahabat. Ini ya, para sahabat Bible Learning, datanglah, nggak kalah-kalah lah sama Plaza Indonesia lah. Gereja Regina Coeli itu kagak didekor aja udah bagusnya luar biasa. Apalagi tambah dekor-dekor Natal. Yang saya lihat, seingat saya tahun lalu ya, Romo Luki ya, itu kalau di bawah, di dekat lapangan parkir, itu kayaknya Pantai Indah Kapuk, Regina Coeli ini punya program khusus Romo Luki, betul? Betul dong. Apa aja? Coba, supaya penonton Bible Learning kali aja kalau ke Jakarta mampir ke Pantai Indah Kapuk, Regina Coeli. Program khusus yang ada di sini selain ya ada juga yang namanya pemilahan sampah, drop box untuk umat menyetorkan sampah-sampah plastik. Nah, kita kan mau bersama-sama mencintai lingkungan hidup. Jadi disediakan di sini ada drop box supaya umat menyetorkan sampah-sampah plastik itu bukan dibuang tetapi supaya dimanfaatkan, punya daya guna, di-recycle. Bisa diolah kembali. Bisa diolah kembali. Jadi Natal itu buat kita itu bukan sekedar perayaan, baju baru, pohon Natal, hiasan, kelap-kelip, mall penuh dengan sale gitu ya. Tetapi lahir dari hati. Tuhan Yesus yang mau lahir dari hati. Nah, maka dari itu sebelum nanti kita merayakan Natal dengan penuh, dengan penghayatan, bawa keluarga kiri kanan, hatinya bersih karena sudah pengakuan dosa ya. Kemudian keluarganya dirangkul semua datang ke gereja. Itu kan butuh persiapan. Nah, gereja Katolik sangat luar biasa karena apa? Kita ada masa Advent. Selama 4 minggu umat beriman diajak untuk mengolah hidupnya, menata kembali dirinya, menyiapkan palungan terindah dalam hati kita. Mantap. Supaya nanti Tuhan Yesus yang datang, Tuhan Yesus yang lahir, tidak sembarangan aja naroknya, sembarangan aja tinggalnya di mana. Tapi dipersiapin. Ya, menata hati, hiasi hati Anda, hiasi hidup kita dengan dekorasi-dekorasi rohani. Bukan cuma gerejanya aja didekor, tapi hidupnya juga didekor. Betul, Romo, mantap. Udah Romo pakai baju batik yang bagus, pakai tas yang merek-merek, pakai jam tangan yang mewah. Ternyata kan bukan itu. Tuhan Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu dalam kesederhanaan. Nah, berbicara soal itu Romo Luki, bagaimana sih menyiapkan umat? Penghayatan rohani apa yang Romo Luki sudah siapkan nih? Di masa Advent ini Romo Luki akan berbicara apa supaya berbeda juga sama tahun lalu, supaya Natal itu nggak kayak kaset rusak diulang. Tapi pasti tahun ini nih ada apa yang mau disyukuri di paroki ini, ada apa yang mau diusahakan, yang mau diperbaiki, pertobatan dalam rangka
seperti apa yang mau ditawarkan kepada umat. Kali Wah. aja parke-parke lain bisa belajar juga nih. Mantep, Romo Jo ini mirip dosen ya. Oh, memang dosen. Saya kira Natal di Paroki Pantai Indah Kapuk ini dalam rangka persiapannya dari kata Advent ya. Advent itu kan artinya penantian, advenire. Wow. Menantikannya, semangatnya itu dengan semangat dari arah dasar Kuskupan Agung Jakarta yang mau bersolider dan subsidiaritas dengan yang lain. Maka baru pernah ini dibuat momen Natal kali ini, kami mau bersolidaritas. Salah satunya dengan ini, para sahabat Bible Learning with Romo Jo ya. Kami mengadakan makan siang bersama dengan panti-panti asuhan, kami undang. Makan siang bersama dengan anak-anak PIK. Wah. Yang mana nih? Mau ikut nggak? Mau ikut ya? Makan siangnya di mana? Siapa yang diundang? Makan siangnya di aula, tapi kita dari UMKM catering, caela catering, padahal mah restoran umat. Bentar, saya bisikin dulu. Gratis apa bayar? Iya, kita melibatkan umat semua. Kalau gratis nih dari sekitar PIK pasti Tadi datang semua nih. Ya, kita undang untuk makan siang bersama. Lalu saya mengajak agar anak-anak juga menyiapkan kado-kado Natal buat Tuhan Yesus, ya. Dan kado-kado Natal itu justru nanti akan dibagikan ke anak-anak panti itu. Ini cara menyiapkan Natal dan mengajak anak-anak juga umat untuk bersolider dengan saudara-saudari, termasuk kan arah dasar Uskupan besok. Kepedulian yang lebih kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan, itu dia. Romo Luki kan pasti hadiahnya bakal banyak tuh, bahkan heboh. Saya minta boleh nggak 18 biji aja? Boleh, boleh. Untuk anak-anak di Rumah Tidu Suryo, mereka kan meskipun tidak merayakan Natal, tapi dapat dapat hadiah, mainan gitu. Pasti mereka senang, pasti senang. Nah, nanti disiapkan. Saudara-saudaraku terkasih, ada satu kata dalam bahasa Ibrani yang diungkap dalam bacaan Ekaristi yang kita dengar besok hari Minggu, di mana diambil dari Yeremia bab 33. Ada sebuah kalimat yang buat kita kalau kita baca cuman biasa aja nggak nangkep apa-apa. Bagaimana dikatakan, dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Tuhan keadilan kita. Saya memulai dulu dari keadilan. Konsep keadilan ini sedek, adil, sedek. Apakah kalau Anda mendengar kata sedek, Anda ingat kata Indonesia atau bahasa Arab apa? Sedek, sedekah. Nah itu dia, sedekah. Ternyata kata sedekah itu bukan sekedar aku punya duit 10.000, 5.000 aku kasih pengemis misalnya. Aku punya 2 mainan, 1 mainan aku kasih untuk anak yatim, para janda misalnya. Itu sedekah. Tetapi saudara-saudara, di balik kata berbagi ada sedek, ada kata keadilan. Dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, ada rezeki orang lain juga yang bisa kita bagikan. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka dari itu, yang pertama-tama yang diangkat dalam Advent pertama adalah gagasan tentang Tuhan yang adil. Kenapa sih kok keadilan yang diangkat? Karena di zaman Yeremia, begitu banyak ketidakadilan dialami oleh umat Allah ini. Mereka dijajah oleh bangsa-bangsa asing, apalagi yang miskin, yang tersingkir, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka sudah dijajah oleh bangsa asing, dijajah oleh orang-orang kaya, bangsa saudara-saudara mereka sendiri. Nah, Romo Luki, apakah Romo pernah punya pengalaman hidup ini nggak adil? Nah, ini spontan ya, ini nggak ada skenario. Romo Luki bagaimana sebagai imam ya? Udah berapa tahun jadi imam? 10 tahun. 10 tahun. Saya belum pernah serumah sama Romo Luki. Saya 18 tahun. Pernah nggak dalam hidup panggilan, hidup sebagai imam, itu ada godaan untuk berpikir Tuhan itu nggak adil? Jangan-jangan pengalaman ini bisa menyentuh buat sedemikian banyak orang di luar sana. Waduh, berat pertanyaannya ya. Apakah saya pernah merasa itu? Ya pasti pernah lah sebagai manusia. Khususnya pengalaman yang mengubah saya nih, Father Joe. Jadi dulu kenapa saya mau jadi pastor ya? Saya kan tampang kayak gini, coba lihat.
Kalau jujur, Pacinko. nggak ada potongan pastor ya. Father Joe coba lihat, ada Apalagi? potongan pastor, uskup ini. Nah, pengalaman buat saya yang pernah saya alami hingga saya mengatakan, aduh Allah, engkau nggak adil melakukan ini. Kenapa ini harus terjadi sama hidupku? Karena saya di tahun 98, ketika masih SMP itu, saya tuh seneng kebut-kebutan, balap-balapan sepeda motor, ikut geng-geng motor, pacinko tadi Father Joe bilang, pasukan Cina Kota, di Kemayoran. Karena Romo Luki tinggalnya di Cempaka Putih, itu dekat banget sama Kemayoran itu trek-trekan itu. Itulah, Cempaka Putih itu yang kerennya, sebenarnya nama daerahnya Kampung Rawa. Itu perumahan elitnya Cempaka Putih, saya yang gembelnya gitu. Lalu tahun 98 itu saya pernah mengalami kecelakaan hebat yang hampir merenggut nyawa saya. Wah, di dalam keadaan pernah nggak sadar beberapa waktu. Dalam kondisi itu saya pernah protes sama Tuhan. Kenapa aku dapat pengalaman ini Tuhan? Nggak adil. Kenapa kok aku yang masih muda, gagah naik motor, kok aku malah mengalami pengalaman yang menyedihkan, menderita, hampir mau mati kayak begini. Tetapi ya sekarang ini, waduh sahabat Bible Running sekalian, sekarang ini saya justru bersyukur dan berterima kasih. Kalau tidak ada pengalaman jatuh, ketabrak, nggak ada Romo Luki yang sekarang. Saya nggak jadi pastor pasti. Mungkin hidupnya masih di jalan. Mungkin saya jadi bandar judol. Tetapi melalui pengalaman itu, Tuhan mengubah jalan hidup saya. Dengan memberikan kesempatan kedua, second chance, Tuhan mengubah saya yang tadinya berpandangan, kenapa engkau memberikan pengalaman itu Tuhan? Engkau kok tidak adil atas aku yang masih muda kok diberi pengalaman mau mati. Tetapi melalui pengalaman itu, Tuhan membentuk dan menunjukkan jalan panggilan ini buat saya. Jadi jangan buru-buru para sahabat Bible Running kita menuduh dan menyaksikan karya Allah dan mengatakan kepada Allah, engkau tidak adil. Sebab jangan-jangan apa yang kita alami sekarang, ini adalah cara Allah ingin menunjukkan rencananya yang indah dalam hidup kita. Kok sadis amat sih, kecelakaan dulu. Tapi saya yakin mamanya Romo Luki itu bibirnya udah doer lah. Bilang ngelarang, nasehatin, sampai kunci motornya mungkin diumpetin. Tapi anaknya aja yang bader. Yang enggak nggak mau dengerin. Akhirnya dengan cara yang seperti itu akhirnya baru sadar. Nah saudara-saudara, ada banyak dalam kehidupan kita kehilangan kesempatan mengambil kesempatan kedua itu. Kesempatan kedua datang, sentilan atau colekan dari Tuhan, atau pukulan, tamparan lah terhadap realitas kehidupan kita. Tapi ya kita anggap ya angin lalu, maka kita kehilangan kesempatan itu. Maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih, mudah-mudahan dalam momen Advent ini, ada banyak sekali peristiwa-peristiwa tidak adil dalam kehidupan kita. Ternyata orang lain juga mengalami hal yang sama kok. Bisa jadi hidup kita ini mimpi buat orang lain. Apakah Anda pernah sadar? Iya ya Romo, saya hidupku nggak bahagia karena aku nggak punya ini, nggak punya itu. Tapi oleh sebagian orang, ketika ngelihat kita, saya pengen dong hidup saya kayak begitu. Nah itu kan artinya apa? Kita tidak adil terhadap diri kita sendiri, terhadap kehidupan, terhadap berkat-berkat kita. Karena apa? Kita melihatnya ke atas, kita juga teriak, kok nggak adil Tuhan. Gitu. Di atas langit selalu ada langit, Romo. Cobalah hidup adil dengan diri kita, adil dengan Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta seringkali hanya mendapatkan sisa-sisa waktu kita. Sang Pencipta, Sang Pemilik waktu hanya mendapatkan sisa-sisa dari tenaga kita juga. Ya doa ala kadarnya, misa ya asal-asalan formalitas, lagu nyanyi puji-pujian udah kayak ikan mas koki cuman mangap-mangap doang. Tapi mintanya berkat yang banyak. Nah itu kan kita nggak adil. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih, di masa Advent ini yuk kita adil dengan diri kita, dengan sesama, alam ciptaan, dan juga dengan Tuhan.
Nah, sekarang sebagai penutup Romo Luki punya pesan apa buat penonton Bible Learning di luar sana supaya Natal mereka bisa mereka rayakan dengan berbeda. Berbeda dalam arti ada berkat yang istimewa. Buat saya, para sahabat Bible Learning, kita kan udah merayakan Natal, momen Natal itu selalu kita rayakan. Tapi Natal akan jadi gitu-gitu aja, ngono-ngono wae. Tanpa adanya perubahan hidup kita. Maka buat saya Natal tahun ini mengajak kita, yuk kita tata hidup kita. Kita mau melangkah untuk menjadi pribadi yang semakin lebih baik lagi, pribadi yang baru, dengan pengharapan baru, juga menyambut dan menyongsong nanti tahun baru 2025. Jadinya pokoknya Natal kali ini harus berbeda karena apa? Karena aku mau menjadi pribadi baru, pribadi yang lebih baik lagi. Tuh dengerin Romo Luki mangganya. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat memasuki masa Advent. Jangan lupa olah rohani kita, olah badan kita juga. Hadirkan Tuhan sepanjang masa Advent. Saya percaya Natal Anda pasti akan istimewa. Ada berkat istimewa buat Anda di hari Natal. Salam, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Romo Luki. Terima kasih, Brother Jo. Bye-bye.